Alat dan bahan yang digunakan diantaranya memasukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol, memasukkan kapas cukupnya, setelah itu masukkan kedelai ke dalam botol yang telah diberi kapur sirih dan kapas pada langkah kedua. Kemudian berilah label A pada botol tersebut. Melapisi bagian dekat pangkal, sedotan air kemasan dengan segumpal plastisian kira-kira dapat menyepat mulut botol. Dan selanjutnya, masukkan pangkal sedotan air kemasan yang dilapisi gumpalan plastisian tersebut hingga plastisian menutup mulut botol. Sedotan air kemasan menghubungkan udara luar dengan udara di dalam botol. Lalu memasukkan jangkrik ke dalam botol B yang telah diberikan kapas dan melapisi plastisian pada mulut botol hingga mulut botol tertutup dengan rapat dan rapi. Kemudian pada botol HC memberikan reformasi buatan tanpa menggunakan makhluk hidup sebagai kontrol dan meneteskan ujung sedotan air kemasan gelas pada setiap respirometer dengan air yang diberi pewarna merah. Lalu baringkan botol dan amati dalam waktu 5 menit botol mana yang paling cepat menetes. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer A yang diisi kecambah berjalan dari 0 cm menjadi 0,1 cm untuk 5 menit pertama dan berjalan kembali menjadi 0,2 cm untuk 5 menit kedua, berjalan lagi menjadi 0,3 cm setelah 5 menit ketiga. Sedangkan untuk 5 menit keempat dan kelima, respirometer menunjukkan angka yang sama yaitu 0,5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer B yang diisi jangkrik berjalan dari 0 cm menjadi 0,4 cm untuk 5 menit pertama, berjalan kembali menjadi 0,7 cm untuk 5 menit kedua, setelah berjalan lagi menjadi 0,9 cm setelah 5 menit ketiga. Sedangkan untuk 5 menit keempat 1 cm dan 5 menit kelima, respirometer menunjukkan angka 1,05 cm. Berdasarkan hasil pengamatan pada respirometer C tanpa diisi makhluk hidup tidak berjalan dan menunjukkan angka yang sama yaitu 0 ml baik
Pertama-tama, tuangkan air kapur yang telah diendapkan semalaman pada botol A, B, dan C dengan ukuran yang sama, kurang lebih sekitar 50 ml. Kemudian pasanglah perangkat percobaan lainnya, yaitu sedotan limun dan plastisin. Pada botol A, sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan 2 terendam dalam air kapur. Pada botol B, sedotan limun 1 terendam air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air kapur. Dan pada botol C, posisi sedotan limun 1 dan 2 sama dengan B. Setelah itu, olesi dengan vaselin celah yang terjadi di antara plastisin dengan sedotan limun agar tidak terjadi kebocoran. Hisaplah udara dari botol A melalui sedotan limun 1, gunakan untuk bernafas. Selanjutnya hembuskan nafas pada botol B melalui sedotan limun 1. Lakukan langkah berkali-kali hingga air kapur di botol B menjadi keruh. Dari percobaan yang telah dilakukan, air pada botol B terlihat paling keruh. Itu karena udara yang kita keluarkan saat bernapas mengandung gas karbon dioksida, dan gas karbon dioksida bereaksi dengan kalium hidroksida yang terkandung dalam air kapur, kemudian membentuk endapan kalsium karbonat sehingga air menjadi keruh.